sekarang kita melihat, ya mohon maaf, sekarang kita melihat di mana-mana nyaris tidak ada rembugan manusia yang mengutamakan kepentingan hidup atau keutamaan hidup yang saya maksud. Rata-rata alangkah nistanya ya, mohon maaf, kelihatannya gagah, ganteng, datangnya mungkin pakai mobil yang mewah, rembugannya paling jadi sales, ya mohon maaf. Lalu kelihatannya ganteng sekali, pakai baju dinas dan sebagainya. Nggak taunya rembugan yang tidak ada kemuliaannya. Mungkin baru-baru dalam arti itu di paro-paro ya. Kamu dapat berapa komitmen fee lah cara kasarnya. Nah ini yang saya lihat, mohon maaf ya. Nanti rembuk-rembuk lagi dalam sebuah keagamaan saja. Jebule arisan, jebule jualan baju umpamanya. Ini kan sudah tidak, menurut saya sudah tidak ada cerita keutamaan hidup di muka bumi ini. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis kono santara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Sekilas saya akan menceritakan kalau niatan saya untuk nglakoke bedaing surasa sastra Jendra Pangruwating Diyu Hayuningrat. Sekali lagi, sastra Jendra Pangruwating Diyu Hayuningrat. Kalau dulu-dulu para pemimpin itu hanya mampu pada sastra Jendra Hayuningrat. Lah, dalam tatanan zaman akhir ini, saya akan ngaji rasa bedah surasa surasane apa? Surasa sastra Jendra Pangruwating Diyu Hayuningrat. Artinya saya sering mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang banyak sekali pemimpin. Sudah tidak kurang pemimpin. Namun sejatinya pemimpin yang masih bisa dihitung dengan jari. Sekali lagi. Dari zaman dahulu kala yang namanya pemimpin itu sudah banyak sekali. Bupati tidak kulak bupati. Menteri tidak kulak menteri. Gubernur tidak kulak gubernur lah. Banyak sekali. Namun presiden tidak kulak presiden. Ya, namun pemimpin yang sejati itu bisa dihitung dengan jari. Nah, untuk memunculkan pemimpin yang sejati tidaklah sangat gampang. Kalau saya persyaratannya adalah bedahing surasa sastra Jendra Pangruwating Diyu Hayuningrat. Ini adalah syarat mutlak untuk memunculkan pemimpin yang sejati. Sekali lagi saya mengatakan, kalau hanya bupati, gubernur, presiden itu banyak sekali di muka bumi ini. Namun presiden yang sejati dan sejatinya presiden, otomatis mau jadi presiden yang sejati harus tahu dong sejatinya presiden. Sejatinya presiden apakah untuk ngejar pangkat, apakah untuk popularitas, apakah untuk gagah-gagahan. Ini kan masih sedikit sekali yang memahami tentang sejatinya presiden. Saya nggak menyinggung presiden Indonesia siapapun, termasuk Pak Prabowo. Hanya kali ini saya akan menguraikan ya bahasa marwah. Bahasa marwah. Yang saya maksud bahasa marwah itu adalah energi alam secara keseluruhan. Sekali lagi, bahasa marwah itu adalah energi marwah alam, ya marwah alam. Maksudnya marwah itu adalah energi alam secara keseluruhan, itu marwah. Ya, lalu bahasa arwah. Nah, saya akan mengenalkan bahwasanya bahasa marwah ini, bahasa alam semesta ini, energi alam semesta ini, bahasa arwah. Arwah itu adalah para leluhur, ya, para leluhur yang telah mendahului kita, yaitu kakek kita, bapak kita, mungkin buyut kita, canggah, udeg-udeg, gantung siwur dan sebagainya. Ini adalah arwah. Lalu bahasa sukma atau bahasa roh, ya, bahasa roh. Roh itu ketika kita masih di muka bumi inilah. Saya akan menguraikan bahwasanya mupakating bahasa marwah, mupakating bahasa arwah, mupakate bahasa roh, ya, itu telah meyakini bahwasanya di bumi Indonesia tidak ada cerita Imam Mahdi.
Sekali lagi saya mengatakan di bumi Nusantara ini tidak ada cerita Imam Mahdi, adanya cerita Ratu Adil. Dan syarat mutlak untuk mijilnya Ratu Adil itu ya Bedaing Suroso Sastro Jendro Pangruating Tiu Hayuningrat. Yang sering saya katakan bahwasanya pemimpin yang sejati itu akan muncul manakala itu ada yang melakoni, ya, ada yang melakoni lah. Saya akan memberikan ododo bahwasanya kalau kita sudah mengenali bahasa arwah, kalau kita sudah mengenali bahasa roh, kalau kita sudah mengenali bahasa marwah, niscaya tahapan inilah nanti yang akan bisa bedah Suroso Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Tiu. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya baik itu rakyat maupun pejabat di bumi Nusantara ini, sekali lagi, baik itu rakyat maupun pejabat di muka bumi ini, di Indonesia ini khususnya ya, bahwa kita mesti mengenali bahasa arwah atau bahasa sukma. Sukma kita, sukma yang menyebabkan kita hidup di muka bumi ini adalah sukma kalau istilah Jawa, kalau istilah Arab, kalau istilah Al-Quran lah, itu ditiupkan roh lah. Roh inilah yang menyebabkan kita bisa berkata-kata lah. Kali ini saya menyampaikan bahwasanya tidak semua orang bisa menyambung ke bahasa kepada arwah. Artinya setiap manusia kedunungan roh. Namun belum tentu yang saya maksud bisa menghubung kepada arwah. Dan apalagi marwah lah. Saya akan menguraikan sedikit bahwasanya hom wilahing jati nuhoni hajat leluhur Nusantara tape uluk salam mulia. Ini di antara bahasa marwah ya, bahasa arwah dan bahasa ruh atau sukma kita yang telah bertekad bulat untuk menyelesaikan hajat-hajatnya leluhur. Apa itu hajatnya leluhur? Ya, mijilnya sang pemimpin yang adil lah. Artinya saya menyampaikan di sini, kita tidak bisa semudah itu yang saya maksud menerima bahasa-bahasa petunjuk dari langitan. Sebab mesti ada ciri bahasa yang dari langitan itu tidak mungkin akan bisa diterima oleh setiap manusia dan atau mungkin ya apalagi bukan saya merendahkan, apalagi kelas penimbul ebek niscaya tidak mungkin akan bisa mengenali bahasa arwah, lalu bahasa marwah, dan itu bahasa roh ya, atau bahasa sukma lah. Inilah yang pokok, artinya saya tidak harus dipercaya. Namun saya menyampaikan bahwasanya hajat-hajat leluhur Nusantara mesti dituntaskan lah. Tangisnya para leluhur di sana, sekali lagi, tangisnya para leluhur di sana, manakala kita telah mengetahui bahwasanya nyaris tidak ada yang paham urusan hajate leluhur Nusantara. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya nyaris tidak ada yang paham dan mau melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah, apakah leluhur kita akan tidak sampai kepada kasampurnan untuk selama-lamanya? Sekali lagi, apakah para kakekmu, para nenekmu tidak akan sampai kepada kasampurnan untuk selama-lamanya? Artinya asale soko Allah bali marang Allah ya. Saya pernah membuat konten dulu ya. Uripiku soko kodratullah gaweane Allah, umate Rasulullah, pegaweane sadat kelawan iman, panganane sabar ndarmo lan narimo, agem-ageme agama suci lah. Artinya agama suci ini ya bagaimana kita bisa mensucikan hati kita dalam rangka menindaklanjuti dharma-dharma hidup di muka bumi ini. Menindaklanjuti yang termaksud adalah hajate leluhur Nusantara ya. Artinya kita itu adalah penerus, generasi penerus. Yang namanya generasi penerus tentu tidak mudah ya. Sekali lagi, yang namanya generasi penerus itu tidak mudah. Lah, sekarang kita melihat, ya mohon maaf, sekarang kita melihat di mana-mana nyaris tidak ada rembugan manusia yang mengutamakan kepentingan hidup atau keutamaan hidup yang saya maksud. Rata-rata alangkah nistanya ya, mohon maaf, kelihatannya gagah, ganteng, datangnya mungkin pakai mobil yang mewah, rembugannya paling jadi sales. Ya mohon maaf. Lalu kelihatannya ganteng sekali, pakai baju dinas dan sebagainya. Nggak taunya rembugan yang tidak ada kemuliaannya. Mungkin baro-baro dalam arti itu di paro-paro ya.
kamu dapat berapa komitmen fee lah cara kasarnya. Nah ini yang saya lihat, mohon maaf ya, nanti rembuk-rembuk lagi dalam sebuah keagamaan saja. Jebule arisan, jebule jualan baju umpamanya. Ini kan sudah tidak, menurut saya sudah tidak ada cerita keutamaan hidup di muka bumi ini. Untuk itu saya mengatakan bahwasanya mengenali bahasa roh, mengenali bahasa marwah, mengenali bahasa arwah, ini penting lah. Yang saya maksud bahwasanya hom wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara ini adalah ya bahasa roh dan bahasa marwah dan bahasa arwah. Sehingga mau tidak mau kita semua mesti melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah apabila tidak mau, yang saya maksud niscaya kalian semua akan dipaksa untuk melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.